Salam sejahtera buat kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elia Priani dengan NIM 2005 151017 dari kelas AKP 6B Program Studi Akuntansi Keuangan Publik jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Resiko Kredit dan Resiko Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan pada PT Bank Negara Indonesia Persero TBK periode 2018 sampai 2022 untuk memenuhi syarat mata kuliah metode penelitian terapan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Deliana SE AKMSI. Adapun yang menjadi isi dari presentasi proposal penelitian saya ini yaitu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, bab 2 tinjauan pusaka yang terdiri dari landasan teori, kerangka berpikir, dan pengembangan hipotesis, model penelitian, dan hipotesis, dan bab 3 mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data. Nah, yang pertama, saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang dari penelitian saya. Sektor perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat untuk menggerakkan stabilitas ekonomi suatu negara. Aktivitas perbankan sangat mengacu kepada kepercayaan dari calon nasabah, baik dalam kegiatan menarik sampai mendistribusikan dana. Hal yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk menempatkan uangnya di bank yaitu mengenai informasi yang diterima tentang kesehatan bank, menurut Sante et al. 2021. Cara untuk menilai baik atau tidaknya tingkat kesehatan suatu bank adalah dengan mengetahui kinerja keuangannya, di mana menurut Irhan Fahmi 2011 pada halaman 2, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 POJK 03/2016, terdapat sejumlah faktor yang dapat menghambat kinerja keuangan perbankan. Di antaranya adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Namun, pada penelitian saya ini, saya lebih berfokus kepada risiko kredit dan risiko likuiditas, di mana risiko kredit diartikan sebagai salah satu risiko sangat signifikan yang dihadapi oleh bank, mengingat pemberian kredit merupakan salah satu sumber pendapatan primer bank, menurut Prasetyo dan Darmayanti 2015. Salah satu indikator untuk mengukur risiko kredit adalah non-performing loan atau biasa disingkat NPL. Sedangkan risiko likuiditas adalah indikator kinerja dan situasi keuangan. Risiko ini dihadapi bank karena ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang diukur menggunakan loan to deposit ratio atau biasa disingkat dengan LDR, dengan menghitung antara total kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga. Sementara fenomena dalam penelitian saya ini, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ragil Noviantika Silitonga dan Gus Ganda Suryamanda 2022 yang berjudul Pengaruh Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan pada Bank BUMN periode 2015 sampai 2020 yang memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni pada fokus penelitiannya yang hanya pada PT Bank Negara Indonesia saja, bukan pada Bank BUMN, serta periodenya menjadi 2018 sampai 2022. Literatur gap penelitian saya ini variabel risiko kredit pada penelitian Korompis, Murni, dan Untu 2020, Abdelai et al. 2017 dan Anan 2018 menyatakan bahwa risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan menurut penelitian Sanggal 2019 menyatakan bahwa risiko kredit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan pada variabel risiko likuiditas pada penelitian Lubis, Nasution, Mary, Genfoni, Yulia,
Devika dan Jonovera pada tahun 2019 menyatakan bahwa risiko likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sementara menurut penelitian Anan 2018, Susilawati dan Nurul Rahmatiyah 2021 menyatakan bahwa risiko likuiditas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Rumusan masalah pada penelitian saya ini terdiri atas dua. Yang pertama, apakah risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Negara Indonesia Tbk? Yang kedua, apakah risiko likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada PT Bank Negara Indonesia Tbk? Tujuan penelitian dalam penelitian saya terdiri atas dua. Yang pertama, untuk mengetahui apakah risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada PT Bank Negara Indonesia Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui apakah risiko likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada PT Bank Negara Indonesia Tbk. Manfaat penelitian dalam penelitian ini terdiri atas dua. Yang pertama, bagi perusahaan, semakin efisien kinerja keuangan perusahaan menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan perusahaan menghasilkan laba. Hal itu dapat dimanfaatkan oleh manajer sebagai dasar pengambilan keputusan baik dalam melakukan investasi, memaksimalkan operasi, dan pembagian keuntungan kepada pemegang saham. Yang kedua, bagi pihak eksternal perusahaan, kinerja keuangan perusahaan juga menjadi aspek penting dalam pengambilan keputusan. Landasan teori kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba, menurut Cahjono 2014. Risiko kredit. Risiko kredit adalah masalah yang sering dihadapi dalam bisnis perbankan. Hal tersebut wajar terjadi karena salah satu kegiatan pokok dari bank adalah pemberian kredit, menurut Prasetyo 2015. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko suatu perusahaan atau individu tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek karena tidak bisa mengubah asetnya menjadi uang tunai. Risiko likuiditas dapat terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan membayar kewajiban lancarnya, menurut Hanafi 2012. Kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis. Pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan. Rasio ini menggambarkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah. Semakin kecil NPL, semakin kecil risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Pengaruh risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Menurut Fahmi 2010 halaman 177. Artinya, perusahaan dikatakan dalam keadaan likuid apabila perusahaan tersebut memiliki aktiva lancar yang lebih besar dibandingkan dengan hutang lancarnya. Menurut Hanafi 2012, menyatakan bahwa risiko likuiditas terjadi apabila perusahaan mengalami kesulitan membayar kewajiban jangka pendek. Model penelitian dalam penelitian saya ini dapat dilihat dalam gambar tersebut, di mana risiko kredit yang merupakan X1, risiko likuiditas yang merupakan X2, dan kinerja keuangan yang merupakan Y. Dan hipotesisnya H1 menunjukkan bahwa risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. H2 menunjukkan bahwa risiko likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Nah, metodologi penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu risiko kredit X1, risiko likuiditas X2, dan kinerja keuangan Y. Dan jenis penelitian ini adalah penelitian kausal kooperatif, yaitu penelitian dengan karakteristik masalah serupa sehubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Menurut Nur Indriyatoro dan Bambang Supomo pada tahun 2002 pada halaman 2027. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.
Jenis data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan Annual Report PT Bank Negara Indonesia Tbk periode tahun 2018-2022. Teknik pengumpulan datanya juga menggunakan studi dokumentasi dan observasi. Populasi dan sampel. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk selama 5 periode dari tahun 2018 sampai 2022. Dan yang menjadi sampel penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling, yaitu dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata, random, atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan alat bantu analisis statistik dengan menggunakan software IBM SPSS, di mana data penelitian akan dikumpulkan kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan dan pemecahan masalah yang ada dalam penelitian. Teknik analisis data ini juga terdiri atas dua dalam penelitian ini, yaitu yang pertama analisis regresi berganda, di mana digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari suatu variabel bebas terhadap satu variabel terikat menurut Ghazali 2018 pada halaman 8. Dan yang kedua itu uji hipotesis, di mana uji hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah risiko kredit dan risiko likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada PT Bank Negara Indonesia Tbk pada periode 2018 sampai 2022. Uji hipotesis ini dilakukan melalui uji regresi simultan dan uji koefisien determinasi. Nah, demikian presentasi saya mengenai tugas proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk periode 2018 sampai 2022. Saya ucapkan terima kasih. See you.